Ya, selamat pagi para Atomian. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, saya hanya bisa mengingatkan bahwa ini adalah hari ke-20 saya berada di bisnis Atomi. Eh, Hari ini saya mau bilang bahwa saya beruntung. Saya beruntung. Pertama, kenapa saya bilang beruntung? Pertama, saya sudah 32 tahun mengenal bisnis MLM, ya, sejak tahun 93. Ya, di usia saya 65, saya 32 tahun ada di bisnis MLM. Mungkin 33 tahun sampai hari ini ya. 32 tahun, sorry, 32 tahun. Saya beruntung itu satu, ya. Saya jatuh bangun di bisnis MLM itu 32 tahun, ya. Di bisnis MW saja saya 7 tahun. Jadi saya belajar banyak awalnya di bisnis MW karena disitulah saya cikal bakal mengenal bisnis MLM, ya, network marketing, MW. Dan pada saat itu saya masih kuliah, saya masih bekerja atau sebagai profesional desain engineer. Ya tentu saya beruntung mengenal BCMW. Kemudian saya pindah ke Sunhope, ke Triple S, Depo Rumah, ke uh, uh, bisnis lain ya seperti Mero. Nah di Mero saya jadi karyawan 3 bulan aja tapi. Kemudian saya mengenal Tasli, dia mengenal H2O, S-Mac, UFO, dan saya juga mencoba bersama teman membangun bisnis sendiri, ya. Dan terakhir tahun 2016 saya membangun bisnis bersama istri saya dan abang saya serta anak saya berempat. Kami membangun bisnis yang namanya Bagi Berkah, ya. Tentu dimulai dari 2016 sampai 2025. Tepatnya tanggal 17 Agustus 2025 secara sistem saya off-kan. Nah, itu keberuntungan saya. Pertama, tadi keberuntungan saya pengalaman bisnis MLM 32 tahun. Itu keberuntungan saya. Saya rasa tidak banyak orang yang bisa bertahan 32 tahun bisnis MLM dan masih eksis, ya. Tidak banyak. Saya belum ketemu orang yang sama-sama 32 tahun bahkan 30 tahun, tapi secara kontinu tanpa putus. Ya, baik sebagai member maupun sebagai manajemen, direksi dan owner MLM. Kebanyakan mereka ya oke, dia join MW tahun 90, 91, 92, tapi tidak konsisten secara terus-menerus berada di bisnis MLM. Kalau saya termasuk sampai menjadi manajemen dan direksi serta menjadi owner MLM selama 3 bulan. Itu keberuntungan saya pertama. Tentu keberuntungan yang kedua adalah saya banyak teman, ya. Banyak teman baik yang dikenal maupun tidak dikenal, baik yang senior maupun yang junior. Bahkan kalau saya di medsos, orang tidak percaya kalau saya umurnya 65 tahun. Itu, ya, keberuntungan kedua. Orang tidak tahu bahwa saya itu sudah opa-opa, ya. Tapi mungkin karena ambisi saya, impian saya yang besar, mungkin karena narasi saya atau pengalaman dan pengetahuan saya tadi, maka orang berpikir saya ini masih muda, paling nggak umur 40-50, padahal saya umur 65 tahun, ya. Sudah banyak asam garamnya, sudah banyak perjalanan yang saya lewati dalam mengaruhi kehidupan ini, ya, plus minusnya. Ya, saya mendapatkan ya uang, bonus, reward dan lainnya sudah saya alami semua, ya. Eh, Tentu di benak saya itu pengen banget eh, hidup 30 tahun lagi dari sekarang. Berarti kalau sekarang 65, pengen sampai 95, ya. Itu harapan saya, impian saya, keinginan saya. Tapi ya jujur saja, saya tidak mau 30 tahun saya lewati begitu saja. Ya tentu saya harus ada sesuatu yang bermanfaat, ya. Termasuk misalnya, loh, saya 30 tahun lagi ngapain sih? Apa menjadi beban anak cucu? Apa menjadi pesakitan? Apa menjadi orang miskin nggak punya uang? Apa menjadi orang yang pesimis dan lainnya? Saya rasa saya tidak perlu, kalau hal itu semua saya lakukan, saya tidak perlu punya harapan hidup 30 tahun lagi. Jadi kenapa saya punya ambisi dan impian 30 tahun lagi hidup? Ya karena menurut saya hidup itu harus menjadi sesuatu, tidak merepotkan anak cucu, tidak menjadi beban mereka. Kita harus menjadi legend bahwa oh ini loh opapoku atau kakekku atau orang tuaku adalah orang tua yang mandiri, yang bisa diandalkan, bisa memberikan bukti, bukan cuma ngecap doang, ya kan? Yang punya harapan tinggi, punya keinginan tinggi, tapi tetap sehat, segar bugar dan lain-lain. Jadi saya beruntung. Jadi saya beruntung pertama tadi saya ikut bisnis MLM itu sejak tahun
dan konsisten sampai saat ini saya komitmen di dalam bisnis MLM. Walaupun mungkin ceritanya gonta-ganti perusahaan, ya, gonta-ganti sistem dan lainnya. Tapi yang saya ingatkan adalah bahwa 9 tahun terakhir adalah saya owner dari bisnis Bagi Berkah. Itu keberuntungan. Keberuntungan kedua adalah saya diberikan umur panjang, ya, awet muda, ya, sehat sejahtera, ya, umur 65 tahun. Itu keberuntungan, ya. Keberuntungan ketiga adalah saya masih diberikan kesempatan mempunyai harapan yang tinggi, ya. Bayangkan saya tadi udah cerita, saya ingin 30 tahun lagi, bahkan mungkin lebih, kalau perlu di atas 100 tahun. Kenapa? Karena yang keempat, ya, saya ingin banget hidup saya itu berguna buat orang, ya. Jadi pengalaman saya selama ini dalam dunia bisnis MLM, khususnya network marketing, semoga bermanfaat buat banyak orang, ya. Walaupun saya merasa bahwa sebelumnya saya setiap kali ikut MLM, saya tidak pernah ikut yang namanya money game, apalagi merugikan orang. Ya, ibarat kata gini, orang itu udah stok karena omongan saya, tapi ternyata tidak jalan. Saya tidak pernah, ya, alhamdulillah. Kalaupun ada, mungkin keputusan saya pada waktu itu 3 bulan di bisnis Mero, saya berhenti. Tapi ada yang merasa tersakiti karena pada waktu saya menjadi manajemen di bisnis Mero, ya, marketing manager di situ. Pada saat itu ada member yang stok barang banyak, ya. Tiba-tiba saya berhenti dan sistemnya pun ikutan berhenti karena nggak ada yang ngurus, ya. Nah, di situ saya baru tahu terakhir ini ketemu orangnya, oh ya, saya kecewa. Tapi dia bukan karena permintaan saya, tapi mungkin termotivasi karena saya mulai membangun bisnis Mero pada waktu itu. Nah, untuk itu saya harus hati-hati, ya, dalam hal yang keempat ini. Saya menjalankan bisnis atau membangun bisnis itu tidak ingin merugikan banyak orang. Jujur aja, saya tidak mau, ya, saya tidak mau merugikan banyak orang. Saya tidak berharap orang itu berterima kasih, bukan berterima kasih, ya, merasa bersyukur, oh ternyata saya ikut bisnis Opapo ini, saya bermanfaat, ya. Saya ingat sekali bisnis Bagi Berkah beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak muda, ya, umur 32 tahun, seorang duda pekerja kebun sawit, dan saya bantu dia kurang lebih 1 tahun, ya. 1 tahun saya support dia day per day, saya navigasi dia, saya motivasi dia, dan alhamdulillah dia punya income total mungkin 150 juta, ya, 10 jutaan per bulan. Ya, menurut saya itu satu nilai lebih, ya, dari apa yang saya bangun di bisnis MLM. Saya merasa bersyukur dia mendapatkan income, ya. Nah, ada juga mungkin ibu-ibu yang bilang sama saya, terima kasih Pak, saya bisa beli kapling tanah dari uang bonus, ya. Kemudian ada yang bangun rumah, renovasi rumah, beli kendaraan, bisa untuk beli HP anak dan lainnya, ya. Jadi itu adalah bagian dari keempat kenapa saya tetap berada di bisnis MLM, ya. Itu adalah hal sesuatu yang berguna, bermanfaat. Itu mungkin adalah impian saya. Jadi kalau ada orang tanya apa impian Bapak, ya, saya bukan lagi mau menceritakan tentang mobil, rumah dan lainnya. Ya, buat saya impian saya adalah bagaimana saya bisa menjadi bagian dari kehidupan anak dan cucu saya bisa dibanggakan oleh mereka, saya bisa jadikan contoh oleh mereka bahwa ini loh kakeknya, ya, kakeknya berguna, bermanfaat, yang sering bisa memberikan motivasi. Tapi saya bukan sekedar omong, ya, saya membuktikan jalan dan lainnya. Kalau orang bilang menjalankan bisnis Atomi itu udah saturated, saya bilang belum, ya. Kalau orang bilang menjalankan bisnis Atomi itu nggak ada duitnya, saya bilang tidak. Karena terus terang, saya seorang arsitek, ya. Untuk menjadikan sebuah rancangan itu butuh waktu sesuai dengan kondisi cuaca, lokasi, dan keuangan, ya. Jadi ada perencanaan. Nah, saya beruntungnya adalah backgroundnya seorang arsitek, jadi saya tahu untuk membangun bisnis MLM hingga sukses itu